I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah pembahasan yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Tapi buat yang gak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Sejujurnya, Rimuru dari awal udah menyadari Karyon yang sekarang gak bakal mampu melawan Benimaru setelah evolusinya. Namun Rimuru juga merasa heran kenapa selisih menang Benimaru katanya cuma sedikit. Karena harusnya dengan kekuatan yang Rimuru berikan kepadanya, Karyon bukanlah tandingannya sama sekali. Namun gak lama setelah itu, Ciel pun berkata, itu karena Karyon adalah orang yang pertama kali menyerang. Rimuru pun langsung menonton rekaman pertarungan dari Benimaru melawan Karyon. Dan saat pertempuran itu dimulai, terlihatlah Karyon yang saat itu mulai mengangkat senjatanya dan menguatkan kekuatan ke seluruh tubuhnya. Ini membuat seluruh tubuh Karyon pun mulai berubah menjadi partikel cahaya. Itu bukanlah ilusi, tapi sebuah partikel cahaya langsung menghantam tubuh Benimaru. Teknik ini bernama Besror. Itu adalah kemampuan di mana sosok Karyon mampu mengubah tubuhnya sendiri menjadi partikel cahaya yang bisa menembus tubuh musuhnya. Dan saat itu, semua cahaya itu pun mulai mengamuk di tubuh Benimaru dan mulai menelan keberadaan Benimaru. Tapi ternyata, sejak awal, Benimaru udah merasakan sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi Benimaru pun langsung mengaktifkan skill Head Haze miliknya. Itu adalah kekuatan yang mampu mencegah serangan apapun yang akan mengenai Benimaru. Dengan syarat, skill ini cuma berfungsi jika potensi skill ultimate Benimaru jauh di atas musuhnya. Jadi sekalipun kekuatan Karyon sangat berbahaya, itu nggak akan terlalu jadi ancaman untuk Benimaru. Ditambah, sebenarnya Karyon belum memiliki skill ultimate. Dan karena serangan dari Karyon telah selesai, Benimaru pun berhasil menahannya sampai Karyon mencapai batasnya. Tapi Benimaru langsung ngalahin Karyon saat mode tempurnya belum selesai. Ya, meskipun sebenarnya Benimaru tuh bisa-bisa aja nunggu sampai Karyon kehabisan energinya sendiri. Tapi Benimaru nggak suka mengalahkan musuh dalam keadaan seperti itu. Dan karena itu dia pun langsung mengalahkan Karyon dalam kondisi sempurnanya. Di sini nih, Rimuru pun juga bertanya kepada Benimaru, apakah Benimaru juga bertarung melawan sosok Frey. Benimaru pun saat itu menjelaskan kepada Rimuru bahwa Frey memutuskan untuk tidak bertarung sama Benimaru karena Frey yakin dia tidak akan bisa menyentuh tubuh Benimaru. Itu karena ada perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Dan ternyata Karyon dikatakan juga sempat melawan tim Adelman. Nah, jadi saat lingkaran sihir berhasil diciptakan, tim Adelman pun jadi bahan uji cobanya. Dan karena itu tim Adelman pun sementara kembali ke Tempest. Tapi dari pertempuran melawan Karyon dengan mudah mengalahkan 3 lawan 1. Saat itu, Karyon pun melepaskan Besror miliknya. Wenti pun saat itu langsung maju dan menahan serangan dari Karyon. Tapi sayangnya, daya kehancurannya saat itu sangat luar biasa, sampai membuat Wenti pun langsung kalah saat itu juga. Setelah kalahnya Wenti, karena waktu peningkatan kekuatannya belum mencapai batasnya, Karyon pun langsung melesat menyerang Adelman. Mungkin di sini bakalan ada yang bertanya-tanya, kenapa Karyon yang nggak memiliki skill ultimate bisa mengalahkan Adelman yang punya skill ultimate? Itu karena Karyon punya karakteristik bentuk kehidupan spiritual. Jadi potensinya sebenarnya bisa mencapai tingkat skill ultimate. Oke, dilanjutkan lagi. Setelah kekalahan dari Adelman, Karyon juga telah melawan Kumara. Dan dari pertarungan itu, Kumara nggak nunjukin monster berekornya. Meski Karyon punya kekuatan yang lebih unggul, Kumara saat itu terlihat tetap gak gentar. Bahkan Kumara juga memberikan Karyon menyerang pertama kali.
Dan terlihatlah Karyon yang saat itu langsung melepaskan besror miliknya. Seketika, ribuan kilatan cahaya pun saat itu langsung mengarah kepada tubuh Kumara. Tapi di sisi lain, Kumara yang terbang ke langit itu pun mulai melepaskan gravity domination. Dan tiba-tiba, cahaya sniper Karyon dibelokkan oleh Kumara. Namun secara nggak sengaja, serangan Karyon telah mengenai kaki Kumara. Makanya saat itu Kumara pun langsung fokus pada pemulihan. Di sisi lain, melihat serangannya yang gagal saat itu, Karyon sebenarnya benar-benar terkejut. Dia nggak menyangka Kumara bahkan mampu menggagalkan serangannya. Karyon pun saat itu langsung menjaga jarak dari Kumara. Di tempat lain, Kumara terus melihat Karyon dari atas labirin. Dan seketika, sebuah getaran pun langsung memenuhi udara. Kumara pun langsung melesat melepaskan Nine-Tail Piercing Strike miliknya. Melihat itu, Karyon pun juga langsung memusatkan kekuatan di tombaknya, bahkan sampai melepaskan besrornya sekali lagi. Tapi sayangnya, serangan dari Karyon pun kembali digagalkan, dan senjata yang bernama White Tiger Blue Dragon Strike pun hancur karena kekuatan Kumara. Kumara pun saat itu berkata, "Aku telah menang." Dia pun langsung bergerak untuk Karyon. Namun tiba-tiba Karyon berkata kepada Kumara, "Kau terlalu naif." Seketika, pecahan senjata Karyon pun saat itu langsung menembus jantung Kumara. Dan Karyonlah pemenangnya di sini. Melihat itu, Rimuru pun merasa sangat senang karena Kumara pasti akan menjadi lebih berkembang di masa depan karena kejadian ini. By the way, Karyon masih pede lawan True Dragon. Dan selanjutnya adalah Zegion. Rimuru yang melihat Zegion akan melawan Karyon itu pun yakin 100% Karyon bakal jadi kertas di depan sosok Zegion. Dan benar aja, Karyon yang sok pede mau bantai True Dragon sebelumnya langsung berhadapan dengan Zegion. Pertarungan mereka pun saat itu dimulai. Karyon pun dengan sigap langsung mengambil sikap baik dalam pertempuran. Namun Zegion saat itu cuma diam aja. Melihat itu, Karyon pun merasa dirinya telah diremehkan oleh Zegion. Karena itu Karyon pun merasa sangat marah dan berniat melenyapkan Zegion saat itu juga. Bahkan Karyon saat ini terlihat lebih serius daripada saat melawan Benimaru. Itu karena dirinya benar-benar ingin menunjukkan kepada dunia seberapa hebat sosok Karyon yang sekarang. Seketika, Karyon pun langsung mengumpulkan kepadatan partikel energi dengan seluruh kekuatannya. Itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan, yang bahkan sampai menggemparkan keadaan sekitar di dinding labirin. Tapi Zegion yang melihat itu masih berdiri diam aja. Karyon pun merasa sangat dihina oleh Zegion. Dia pun langsung berniat melesat dengan besror terkuatnya. Tapi Zegion yang dari tadi diam aja pun mulai tersenyum. Seolah Zegion ingin berkata, semuanya hanyalah ilusi yang telah Zegion ciptakan. Ini adalah dunia di mana Zegion telah mendominasi segalanya tentang Karyon. Dan kalau udah berbicara tentang dimensi Zegion, udah pasti dewa di tempat ini hanyalah Zegion seorang. Dan saat itu Zegion benar-benar gak ngelakuin apapun selain tersenyum. Namun sesuatu yang mengerikan pun terjadi di tempat itu. Cuman disenyumin sama Zegion, tiba-tiba seluruh tubuh Karyon pun telah tercabik-cabik. Ayo, siapa dari kalian yang mau disenyumin sama Zegion? Dan seperti biasanya, ketika Zegion menyerang lawannya, dia selalu tanpa ampunan. Seolah Zegion gak pernah melibatkan perasaan apapun. Tapi meskipun begitu, Zegion gak pernah merasa sombong dengan kekuatan yang dia miliki. Karena dia tahu semua ini hanyalah pemberian dari tuannya Rimuru. Dan Rimuru adalah sosok terhebat di dunia bagi Zegion. Untung aja Mamang Diablo nggak ada di sana. Kalau Diablo ada di sana, dia nggak bakal sebaik Zegion yang bakal langsung bunuh musuhnya secara instan begini. Pasti Diablo bakal jatuhin mental Karyon sampai serendah-rendahnya. Dan ini juga merupakan keistimewaan Zegion jika dibandingkan yang lain. Zegion gak mau merendahkan musuhnya. Bagi Zegion, pertempuran harus segera diakhiri. Selemah apapun lawannya, gak ada alasan baginya untuk memperlama pertarungan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk aksi Zegion kali ini.
By the way, Karyon masih mau lawan True Dragon atau enggak ya? Padahal disenyumin Zegion aja udah langsung turu. Rimuru yang melihat pertempuran dari Zegion pun benar-benar terkejut. Dia pun bertanya-tanya, siapa Zegion ini sebenarnya? Kenapa instant skill terlalu mudah dilakukan olehnya? Di sini, Benimaru pun berkata kepada Rimuru, sejujurnya, aku juga menyadari jika aku bisa ngalahin Zegion, itu pasti hanyalah sebuah keajaiban. Benimaru pun saat itu tertawa. Meskipun Benimaru sebenarnya nggak suka sama kekalahan, tapi bukan berarti dia nggak bisa menilai kekuatan musuhnya. Benimaru benar-benar tahu Zegion ada di luar kemampuannya. Tapi Benimaru juga merasa heran, kenapa setiap kali dia memenangkan pertarungan, Zegion selalu nggak puas sama pertarungan itu. Bahkan saat dipuji sama Rimuru, Zegion selalu berkata bahwa dirinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tuannya. Dan setelah selesai bertarung melawan Zegion, bagian Karyon pun telah selesai. Dan untuk Frey, ternyata dia juga berhasil mengalahkan tim Adelman. Saat pertempuran itu terjadi, Adelman pun langsung melepaskan sihirnya ke arah Frey. Tapi sayangnya Frey saat itu langsung memblokir serangan dari Adelman. Dan saat itu sebuah lingkaran di sekitar Frey pun telah menjadi area anti-sihir. Dan karena gelombangnya lebih kuat dari Charybdis, kekuatan Adelman pun dengan mudah terblokir. Melihat itu, Adelman pun langsung mengubah atribut sihirnya menjadi sihir suci. Namun Frey bisa menghindari semuanya dengan sangat mudah. Di sini, benturan kekuatan antara Wenti dan Frey juga terjadi. Tapi sayangnya, cakar dari Frey bisa mengganggu tubuh Magical. Melihat itu, Rimuru pun berkata bahwa jika seandainya dirinya terkena serangan itu juga bisa berbahaya pada tubuh Rimuru. Namun Benimaru yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Tuanku jangan bercanda. Jika itu dirimu, kau pasti akan baik-baik aja." Oke, balik lagi. Setelah benturan kekuatan itu, Wenti pun langsung hancur di tempat itu. Albert yang gak sabar itu pun langsung melesat untuk membidik kepala Frey. Tapi ternyata memang itulah keinginan dari Frey. Dan sering, Albert pun saat itu langsung kalah di tempat itu. Dan karena Adelman juga nggak bisa gunain sihir, udah pasti dia kalah di tempat ini juga. Dan setelah pertarungan itu, Frey juga bertarung melawan Kumara. Itu adalah pertempuran yang sangat bagus. Dia terlihat benar-benar sebanding dengan Kumara. Bahkan mereka sampai bertarung 3 hari 3 malam. Namun pada akhirnya semua itu dimenangkan oleh Frey. Dan setelah itu Frey pun juga berniat bertarung melawan Apito. Karena dia juga menyadari dia nggak mungkin bisa mengalahkan Zegion. Dan hasilnya Frey menang telak dari Apito. Tapi Apito juga telah menunjukkan pertempuran yang sangat luar biasa. Dan setelah itu Rimuru pun ngucapin terima kasih kepada Ramirez yang telah mengatur pertandingan dengan sangat baik. Dengan ini, mental para bawahan Rimuru akan semakin siap menghadapi perang besar. Semuanya udah siap ngebantai pasukan Mikael. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!